Enggak kok. Lantas kenapa? Mereka penasaran sama kamu. Jadi mau ikut juga dengan kita. Penasaran? Apa yang membuat mereka penasaran? Iya. Wajah kamu katanya berbeda. Titik-titik petik 2. Apa yang membuatnya Belum selesai bicara Alcyone mendadak menghentikan perkataannya. Ia cukup kaget dan sedikit tegang. Meskipun ia secepat kilat langsung menimpalinya. Jangan aneh-aneh. Jelas-jelas tidak ada yang salah dengan wajah saya. Iya, aku juga berpikir kayak gitu. Tapi mereka tetap aja penasaran dan ingin melihat kamu secara nyata. Ucap Ana. Alicone membatin. Apakah mereka sudah mulai curiga kalau aku adalah orang yang berbeda? Mungkinkah mereka sudah mulai melihat perbedaan antara wajahku dan Ryan? Ini bisa gawat sebenarnya. Tapi sedikit pun aku tidak peduli. Hanya tinggal menutup mulut mereka saja kan? Batinnya. Atau kalau Mas merasa terganggu atas mereka, Mas bisa mengurungkan niat untuk ke sana. Biar aku yang bilang ke Mas Reno. Kalau perlu aku saja yang ke sana. Enggak. Jangan gitu. Saya tidak masalah sebenarnya. Kalau mungkin itu keinginan kamu, saya bisa menyesuaikan diri dengan kehadiran mereka. Petik 2. Beneran. Mas enggak marah. Tidak. Oh hehe, ya udah. Nanti aku bilang ke mereka supaya berangkat pagi. Ucap Ana. Kalau perlu mereka jangan terlalu lama di sana. Karena sama saja mengganggu waktuku berduaan denganmu. Ucap Alcyone. Kamu mau mereka pulang duluan? Dan kita pulang belakangan? Tanya Ana. Kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Ana terkekeh geli. Kenapa tertawa? Ada yang aneh. Lucu aja. Kita kan sering berduaan di rumah tapi kamu bilang barusan ingin berduaan sama aku. Bukankah sama saja hehehe. Titik-titik. Agak lucu aja. Sebenarnya ada bedanya. Bedanya adalah kita berduaan di luar. Kalau ini kan di dalam rumah. Cukup membosankan. Ucap Alcyone. Kamu mau ngajak aku naik puter-puter itu Mas? Enggak, aku suka pusing. Kalau yang tidak pusing gimana? Seperti arum jeram dan biang lala gimana? Melihat lautan saja juga tidak masalah sebenarnya. Petik 2. Boleh tuh. Enggak masalah si dua permainan itu. Alcyone tersenyum dan mengusap pipi Ana lembut. Memandangnya teduh. Melihatmu tampak sesehat ini benar-benar suatu anugerah bagiku. Titik-titik-titik. Aku berjanji tidak akan pernah membuatmu terluka ataupun menangis lagi Hani. Bahkan kepada siapapun yang berani merenggut senyummu dariku, akan kupastikan ia tidak akan kembali. Ucap Alcyone tersenyum menyeringai. Saat itu Ana tidak tahu serigala apa yang sedang berada di hadapannya. Sekalipun ia bukanlah mangsanya, ia adalah sosok yang justru serigala itu sayangi dan lindungi. Untuk saat ini tidak ada yang tahu kalau dirinya adalah Alcyone dan bukanlah suaminya itu. Tapi cepat atau lambat kenyataan kalau dirinya bukanlah Ryan pasti akan terkuak. Ana masih menikmati saat-saat di mana ia terjebak ke dalam permainannya. Di mana ia dibutakan oleh situasi dan keadaan. Ia dibuat tak melihat kenyataan besar yang berdiri di baliknya. Ia dipaksa buta atas kenyataan menyakitkan itu. Akan tetapi, saat di mana dirinya benar-benar sadar dan tahu, Alcyone penasaran. Apakah ia akan tetap menganggapnya sebagai suaminya? Atau malah dirinya justru menganggapnya sebagai musuh? Sang pembunuh suaminya sendiri. Esok paginya Alcyone, Ana, Reno dan Hilma saling bertemu. Saat itu Hilma dibuat melotot ketika dilihatnya Alcyone dengan rupanya yang sama sekali jauh berbeda dengan yang pernah dilihatnya beberapa bulan yang lalu. Hilma membisik pada Reno. Kok beda banget sih mukanya? Tanyanya. Kemana aja lo? Baru sadar sekarang kan? Tanya Reno heran. Senang bisa bertemu dengan kalian di sini. Ucap Alcyone. Iya. Kita juga senang. Apalagi ngeliat kalian masih langgeng aja. Enggak pernah tuh gue denger kalian misu-misu. Akur aja gitu. Kan seneng liatnya. Ucap Reno basa-basi. Mereka saling tertawa satu sama lain. Mencairkan suasana yang tadinya kaku. Hilma mendadak menarik tangan Ana. Menjauhkan diri dari mereka dan berbisik. An, lo apa enggak salah? Dia beda banget mukanya sama Ryan yang dulu. Dia Ryan bukan sih? Tanya Hilma. Mbak jangan aneh deh. Mbak ngomong kayak gini udah berkali-kali kan. Kenapa terus diulang kalau dia bukan Mas Ryan? Tapi mukanya beda banget. Masa iya gue sama Reno salah? Iya kalian berdua salah. Kalau sekalipun dia bukan Mas Ryan,
Pasti Ana akan tahu sejak awal ketemu dia. Ana pasti akan selalu curiga sama perbedaan sikap dia. Tahu deh. Gue enggak paham juga sih. Tapi kok bisa beda ya mukanya? Ya kalian salah. Mana ada sih hal kayak gitu. Udahlah terserah lo aja. Alcyone menghampiri mereka. Sepertinya membicarakan orang lain di belakang terdengar kurang etis. Apakah tidak berminat untuk mengatakannya secara terang-terangan? Tanya Alcyone. Membuat Hilma kaget bukan kepalang dan langsung memberikan Ana begitu saja pada Alcyone. Hehe dipinjem bentar. Nih dibalikin lagi. Reno mencoba mengalihkan situasi. Gimana kalau sekarang kita naik itu? Tunjuk Reno ke arah tornado. Di saat yang sama ada seorang pria memotret mereka berempat saat itu lalu mengirim foto mereka kepada seseorang. Di lain tempat Michele mendapat chat dari pria tadi dan langsung tersentak melihat foto Alcyone bersama Ana dan kedua lainnya di Ancol. Anak itu benar-benar, ... Dia malah jalan-jalan dengan wanita rendahan semacam itu. Masih lebih bagus aku menjodohkannya dengan wanita terbaik dari pilihanku. Michele kemudian menelepon balik pria yang barusan mengiriminya chat tersebut. Telepon tersambung. Bayaran besar untukmu yang berhasil membuat wanita itu celaka. Bahkan kalau bisa dia tidak perlu selamat, ucap Michele. Baik, itu responnya. Michele tersenyum. Aku menunggu kabar baik itu. Semoga saja dia bisa dengan mudah tersingkirkan. Lalu setelah itu aku bisa menikahkannya dengan wanita pilihanku. Semoga saja semua berjalan sesuai rencana, ucap Michele. Sejujurnya Michele bukan orang yang terlalu urus tentang hidup orang lain. Tapi kalau itu menyangkut anaknya, ia akan sangat peduli dengannya. Karena di samping ini bisa menjadi alat untuk memperoleh keuntungan, juga bisa mempererat ikatan kerjasama di antara kedua belah pihak. Ia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ia terus berjalan menuju pintu keluar tapi baru setengah jalan. Seseorang sudah menarik tangannya dan membuatnya berpaling lurus menghadapnya. Michele tersentak. Kau, tidak lain itu adalah ayah kandung Alcyone, mantan suaminya. Kemana dia? Tanya Dietri. Siapa maksudmu? Michele mengernyit heran. Siapa lagi kalau bukan anakku? Kau belakangan bersamanya kan? Tanya Dietri. Aku memang sering bertemu dengannya belakangan. Tapi aku tidak tinggal bersamanya. Petik 2. Cih. Sepertinya kau terlalu banyak berurusan dengannya. Jangan sekali-kali kau coba rebut dia dariku. Masih saja membahas hal itu. Dirimu takut kalau aku nantinya mempengaruhi anakmu dan membuatnya tak menempuh jalan gelap itu lagi. Kau terlalu berlebihan. Lebih baik kau sudahi saja keinginanmu untuk merebut dia dariku. Dia tidak akan pernah ikut dengan keluarga besarmu itu. Sebenarnya dia itu juga anakku. Tapi kau seakan mengecapnya sebagai anakmu saja. Aku hanya ingin melihatnya bahagia dengan wanita pilihanku. Bukan untuk merebut siapapun. Petik 2. Setidaknya kau tahu tempat kalau kau sudah bukan lagi seseorang yang berarti setelah kau membuangnya begitu saja, tegas Dietri. Aku hanya ingin menegaskan ke dia kalau wanita yang diperistrinya sekarang bukan dari keluarga mafia seperti kita. Dia rakyat jelata yang hanya tersilaukan oleh uangnya saja. Tunggu, Alcyone sudah menikah.